warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, dalam kesempatan kali ini Bu Dias akan memberikan sedikit tutorial mengenai pembuatan desain kemasan melalui Canva. Sebelum itu kita masuk ke browser terlebih dahulu ya. Silakan tinggal diketikkan canva.com. Nah, di sini Canva itu menyediakan banyak sekali template yang ada ya. Mulai dari ada papan tulis, presentasi, media sosial, video, produk cetak, situs web, infografis, dan lain sebagainya. Kita tinggal memilih template apa yang akan kita gunakan pada saat mendesainnya. Untuk kali ini kita membuat ukuran kertasnya terlebih dahulu atau buat desain ini ya. Kita klik buat desain. Di sini juga banyak sekali sudah tersedia papan tulis, presentasi, dan hal-hal yang disarankan. Kita buat ukuran khusus ya untuk memudahkan kita. Nah, di sini Bu Dias menggunakan cm agar lebih mudah untuk membuat ukurannya. Lebarnya kita gunakan 25 cm, sedangkan tingginya kita gunakan 31 cm. Setelah itu kita buat desain baru. Kita tunggu terlebih dahulu. Nah, di sini sudah muncul lembar kerja yang akan kita gunakan untuk desain. Ya. Di sini nanti kita membuat desain sederhana, desain kemasan speaker. Oke, langkah pertama adalah kita membuat kotak terlebih dahulu. Di sini, di samping kiri ini juga sudah banyak yang disediakan, mulai dari menu template, elemen, unggahan, teks, proyek, gaya, dan sebagainya. Kita klik terlebih dahulu di elemen. Kita cari bentuk ya. Di sini sudah banyak bentuk yang disediakan. Kita pilih kotak terlebih dahulu karena nanti kita membuat kemasannya seperti kemasan kardus ya. Jadi di sini kita membuat kotak terlebih dahulu. Kita sesuaikan ukurannya. Nah, jika ukurannya sudah sesuai, kita sesuaikan warnanya. Warnanya tergantung sesuai dengan keinginan masing-masing dari kalian ya. Kalau di sini saya menggunakan warna putih ya. Di sini sudah banyak sekali warnanya, tinggal kita pilih warna apa. Di sini Bu Dias ambil warna putih. Nah, seperti ini. Nah, karena ini garis tepinya tidak terlihat, maka kita juga bisa mengatur garis tepinya. Yaitu kita klik gambar tadi, kita pilih gambar garis ini. Ya. Kita klik garisnya dan kita gunakan ketebalannya. Kita bisa membuat ketebalan sesuai dengan keinginan kita ya. Di sini Bu Dias ambil sedikit aja, yang penting terlihat. Oke. Sesuaikan lagi. Nah, oke, setelah itu kita membuat 4 bagian ya, 4 sisi. Jadi kita tinggal duplikat saja agar ukuran dan bentuknya sama ya, agar memudahkan kita seperti itu. Nah, kita sesuaikan lagi ukurannya. Kita sesuaikan ukurannya. Oke, sampai sini ya, kita sudah sesuaikan ukurannya. Lanjut ke langkah kedua adalah kita membuat bagian penutupnya ya, bagian tutupnya. Nah, di sini juga sudah banyak. Kalau kita klik bentuk tadi, maka akan muncul bentuk-bentuk seperti ini. Nah, kita gunakan bentuk persegi yang tapi ujungnya melengkung ya. Kita sesuaikan ukurannya. Nah, setelah itu bisa kita letakkan di bagian atas karena kita akan membuat tutupnya. Warnanya juga kita sesuaikan, yaitu dengan menggunakan warna putih, garisnya ya. Nah, tampilannya sudah seperti ini. Lantas bagaimana ini terlihat nantinya ya?
Nanti kalau misalnya dicetak, bagian yang ini bawah ini terlihat, sedangkan kita hanya butuh garis lengkung atasnya. Maka ini kita klik, terus di sini ada titik 3 ya. Kita pilih mundur selapis. Nah, ini otomatis tidak terlihat. Jadi yang terlihat adalah bagian atasnya saja. Ya, ini kita sudah dapat bagian penutup dari kemasan ini ya. Lanjut, langkah selanjutnya adalah kita membuat di bagian sampingnya ya. Jadi nanti di bagian ini yang Budias klik ini adalah bagian depannya. Ini bagian sisinya ya, samping depannya. Ini bawah, bagian bawahnya, sedangkan ini adalah samping ini belakangnya ya. Kalau ini tadi depan, maka ini adalah belakangnya. Kemudian kita lanjut, di sini kita buat sisinya, kita buat kotak lagi. Kita sesuaikan di sini kotaknya ya. Kita buat kotak seperti ini ya, kita sesuaikan. Untuk memudahkan kita bisa ini zoom out terlebih dahulu agar kita tahu garis-garisnya sudah sesuai atau belum ya. Nah, ini belum. Nah, ini kita sudah bisa sesuaikan. Tinggal sesuaikan saja. Kemudian kita klik duplikat ya. Duplikat untuk sebelah sisi satunya. Nah, setelah selesai, kita ubah warnanya jadi warna putih dengan garis tepi ya. Satunya juga kita ubah warnanya menjadi warna putih dan memiliki garis tepi. Nah, setelah itu kita buat sisinya ya, sisinya. Jadi juga sama seperti ini tadi, kita buat garis lengkung di sini. Kita klik terlebih dahulu, kita sesuaikan seperti tadi juga ya. Nah, ini. Terus lalu kita pilih warna putih dan garis tepi. Seperti ini. Lalu kita lakukan langkah mundur selapis untuk menonaktifkan yang bagian bawahnya. Nah, ini kita sudah dapat di bagian sisinya seperti ini ya. Ini nanti yang akan digunakan di bagian sisinya ya. Terus ini kita duplikat untuk sisi selanjutnya. Seperti ini. Oke. Kita lakukan mundur selapis. Oke, nah ya kan? Ini sudah kita sudah dapat beberapa sisi. Ini kita rapikan lagi garisnya ya, agar tidak terlihat garis-garis putih. Agar garisnya itu terlihat nyambung, maka kita rapikan. Kita bisa rapikan manual dengan menggunakan anak panah yang ada di keyboard ya. Jadi kalau kita kesusahan menggunakan mouse, kita bisa menggunakan angka tersebut. Nah, ini kita rapikan lagi. Memang kurang rapi ya. Nah, ini kita bisa kecilkan untuk melihat tampilan kita. Nah, ini sudah seperti ini. Oh, ini ada yang belum rapi ya. Ini Budias tarik ke atas. Nah, kalau sudah terlihat seperti ini rapi ya, maka langkah selanjutnya adalah membuat samping kanan kirinya. Nah, ini membuat samping kanan kirinya itu kita membuat garis terlebih dahulu. Kita cari garis. Oke, kita klik garis, kita pilih garis ini. Kita sesuaikan ya. Di sini kecil saja karena memang hanya untuk sampingnya ya. Ini kita klik, kita taruh di sini. Oke, nah setelah itu kita duplikat. Kita juga taruh di sisi sini agar lebih memudahkan kita ya. Nah, setelah itu duplikat lagi. Taruh sini tapi arahnya kita kita atur dulu arahnya seperti apa. Oke, sebentar. Ini bagiannya agak jeli kalau ini ya. Kalau yang ini memang sedikit
Ini butuh kejelian. Kalau dari sini, kalau tadi kan sudah disediakan kotak, jadi kita tinggal membuat kotak. Nah, ini kita membuat garis. Kita juga harus bisa menyesuaikan antara garis-garis tepi lainnya. Ini. Kita duplikat lagi untuk sisi satunya. Ya, kita rotasi ya. Terus kita pindah di sini. Nah, ini kalau misalkan tidak pas nanti bisa kita atur lagi ya. Oke. Nah, terus seperti ini. Oke, langkah selanjutnya adalah kita membuat sisinya. Kita menggunakan kotak lagi. Kita kembali di sini. Kita pilih kotak. Kita sesuaikan ukurannya. Ya, kita sesuaikan ukurannya. Menyesuaikan sini. Jadi langsung ditumpuk di sini. Ya, tapi kita harus sesuaikan dulu ini ukurannya juga. Nah, ini kita zoom out biar lebih memudahkan kita. Ini kita atur, kita tinggal atur saja. Terus kita pilih warna putih, karena memang semuanya putih, kita warna putih. Dan juga garis tepi. Nah, jadinya seperti ini. Nah, tapi ini kan belum rapi ya. Jadi kita tinggal rapikan sisi kanan dan kirinya. Kita tarik sedikit. Nah, seperti ini terlihat sedikit rapi. Nah, kita lakukan untuk sisi satunya ya. Kita duplikat seperti biasanya agar ukurannya pun juga tidak berbeda jauh. Nah, ini kita kecilkan berarti. Ya, ini kita rapikan. Yang ini memang butuh kejelian ya, jadi memang harus benar-benar rapi agar terlihatnya itu juga bagus nantinya. Satunya juga oke, kita rapikan. Nah, ini sudah mulai rapi ya, sudah kelihatan kalau kita zoom in, tampilannya adalah seperti ini. Oke, ya, ini sudah terlihat bagian samping dan samping-sampingnya ya. Terus langkah selanjutnya adalah kita lakukan hal yang sama di sebelah sini ya. Ini nanti di sini nanti ini juga berguna untuk nyambung di bagian yang bawah. Jadi kan kemasan itu nanti ada samping kanan dan kirinya, sisi kanan kirinya. Nah, itu kita buat seperti ini, kita duplikat biar tidak susah ya. Kita lakukan seperti ini, sama tinggal duplikat terus kita atur dan kita rapikan ya. Ini juga duplikat. Selanjutnya kita lakukan hal yang sama di sisi sebelah sini ya. Oke, kita rapikan lagi agar rapi. Oke, setelah itu kita duplikat kotaknya untuk bagian sisi. Nah, ini oke, jadi kita rapikan pelan-pelan. Nah, ini kita bisa kembali gini. Ini kita duplikat juga ya, untuk di sampingnya sini. Nah, ini ya, ini tampilannya sudah seperti ini. Oke, kita zoom out dulu, kita rapikan pelan-pelan. Nah, ini juga kita rapikan pelan-pelan. Oke, nah ini sebenarnya sudah tidak terlihat garis putihnya ya. Nah, ini tampilannya sudah seperti ini. Ya, nah ini sudah menjadi sebuah kemasan. Jadi ini nanti bagian atas, bagian penutupnya ya. Bagian penutupnya. Ini nanti yang bagian depan sama samping ya. Terus ini bagian bawahnya. Kalau ini nanti yang
menutup ke atas itu. Jadi nanti untuk sandarannya yang ini. Nah, terus ini adalah bagian belakang. Oke, sekarang kita masukkan gambarnya. Nah, di sini kita bisa menambahkan gambar-gambar sesuai dengan keinginan kita. Nah, kebetulan ini Budias sudah ada. Kita klik di unggahan ya. Kita klik di unggahan terlebih dahulu. Nah, di sini kita sudah bisa mengunggah file. Jadi kalau misalnya kita ada gambar atau apa, kita bisa unggah file di sini. Tinggal kita klik saja unggah file ini. Nanti kita bisa pilih gambar mana yang akan kita masukkan di dalam desain kita. Seperti itu. Nah, ini untuk di bagian depannya, bagian atas ya, maaf. Ini Budias kasih teks terlebih dahulu. Teks ini nanti kita gunakan sebagai merek kita. Seperti itu. Nah, ini di sini juga sudah banyak sekali template yang disediakan ya, huruf-hurufnya. Kita bisa tambahkan teks ya, tambahkan teks atau kita bisa ambil dari template. Nah, di sini coba Budias ambil dari template ini. Bentar ya. Nah, kita ambil template-nya. Kalau tidak bisa, ini kita bisa menggunakan tambah judul ya. Oke. Di sini kita bisa nulis di sini. Nah, kita bisa ketik. Nah, ini muncul ya. Bentar, pelan-pelan. Jadi ini tadi adalah template yang sudah kita klik tadi. Kita ulangi lagi ya. Budias hapus terlebih dahulu. Satu-satu biar tidak bingung. Oke, sebentar. Kita hapus terlebih dahulu. Nah, ini masih ada. Oke. Nah, oke, kita lanjut lagi di sini. Kita klik ini ya. Nah, di sini sudah muncul. Ini bisa kita besarkan, bisa kita kecilkan. Nah, di sini Budias yang atas ini kita ganti terlebih dahulu ya. Terserah apa ininya nanti ya. Nah, ini silakan diubah. Nah, ini kita buat ini aja ya, karena kita jurusan TKJ, kita coba buat TKJ. Terus yang bawah ini bisa kita ubah juga. Digital. Oke, ini mohon maaf kehapus sebentar ya. Nah, ini kita ganti digital. Nah, digital tapi hurufnya kita kecilkan. Kita bisa menggunakan ini, min, atau kita langsung cari ukuran yang sesuai kita inginkan ya. Nah, ini seperti ini. Oke. Nah, jadinya seperti ini. Terus yang bawah ini kita hapus saja. Ini tinggal kita sesuaikan saja ya. Ini karena di bagian penutupnya, di bagian ya penutup yang atas itu, jadi kita buat sederhana saja ya. Kalau mau merubah huruf juga bisa di sini. Nah, ini sudah banyak sekali warna hurufnya ya. Nah, seperti ini ya. Ini tapi di sini Budias pakai warna hitam. Nanti terserah kalian mau pakai warna apa ya. Nah, ini kalau sudah seperti ini. Oke, setelah itu kita kasih gambar di bagian depannya ya. Di sini masuk di unggahan. Nah, di sini sudah ada gambar speaker. Jadi kita tinggal tambahkan aja gambar speakernya ini. Oke, kita taruh di sini, kita letakkan di bagian depannya. Kemudian kita masukkan tulisan robot. Ya, kita tinggal sesuaikan aja, tinggal sesuaikan tulisannya. Ya, tempatnya seperti itu. Nah, kita masukkan tulisannya di sini. Ini bisa kita besarkan, kita kecilkan juga bisa. Nah, oke. Nah, selanjutnya di sini Mama Budias mau kasih tulisan komputer. Nah,
Ini kita cari elemen terlebih dahulu. Dia cari luas ya. Nah, kita tunggu dulu. Nanti di sini juga akan muncul ya. Tunggu. Nah, ini banyak. Nah, ini kita gunakan yang ini saja ya. Muncul terlebih dahulu agar lebih mempermudah ya. Ini Budias. Oh, salah. Mohon maaf. Bentar. Nah, ini kita klik. Kita taruh sini. Terus kita tambahkan juga teks seperti tadi. Nah, kita buat tambahkan judul ya. Di sini tulisannya adalah komputer speaker. Nah, di sini hurufnya bisa kita kecilkan. Ya, nah ini kita bisa milih huruf ya, sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, tinggal digeret, ditarik ke sini. Nah, ini karena warnanya sama-sama hitam, kita ubah warnanya. Jadi tulisannya adalah warna putih agar kelihatan. Putih atau warna lain bisa ya. Ini kita klik terlebih dahulu agar kelihatan jelas. Nah, seperti ini sudah nampak ya, sudah terlihat. Oke. Nah, setelah sudah terlihat seperti ini, lanjut kita beri tulisan-tulisan lainnya ya, agar lebih menarik. Nah, ini saya beri tulisan powered by USB. Nah, ini kita atur seperti tadi hurufnya. Ya, besar kecilnya juga bisa kita ukur. Nah, ini taruh di sini. Nah, kita kecilkan. Oke, kita susun, kita atur. Ini dipertebal ya. Kita cari yang hurufnya agak tebal biar terlihat lebih bagus. Nah, tunggu dulu. Kita ubah dulu tulisannya. Nah, seperti ini ya. Kita tinggal sesuaikan lagi tulisannya dengan ukuran yang kita mau. Oke. Nah, seperti ini. Kita sesuaikan dulu biar gambar dan ininya bagus. Nah, oke. Lanjut kita buat di bagian belakangnya. Kalau bagian depan ini sama ya sama belakang, tapi kita buat kebalik. Jadi ini kita duplikat, terus kita rotasi. Ya, karena bagian belakang jadi kita buat terbalik. Ya, kita rotasi 180 derajat. Oke. Sama kita lakukan semuanya, tinggal kita duplikat tapi kita rotasi. Ya. Kita rotasi di sini. Nah, oke. Setelah itu kita lakukan hal yang sama untuk teks-teks yang di sini. Kita sesuaikan. Ya, ini juga butuh ketelitian, jadi pelan-pelan agar rapi tulisannya. Nah, oke, lanjut sampingnya juga. Ya, kita taruh duplikat tulisannya juga. Lakukan hal yang sama, yaitu rotasi sampai 180. Nah, oke di sini ya. Ini sudah tampak bagian depan dan juga belakangnya. Oke, kalau kita mau memberikan tulisan di samping kanan kirinya juga bisa ya. Jadi nanti bisa kita masukkan tulisan di bagian sini ya. Nah, ini contohnya sederhana saja. Biasanya kita masukkan ini barcode ya, misalkan barcode. Ini barcode kita atur karena gambarnya tidak terlihat. Barcode sebentar.
Nah, oke. Wifi dulu ya kita. Oke. Nah, ini sudah tampak ya, ini sudah tampak bagian penutupnya, ini bagian depan dan juga ini bagian belakang. Nah, kalau kita mau menambahkan bagian samping kanan dan samping kirinya, kita bisa tambahkan gambar di sini ya. Tapi kalau memang sudah dirasa cukup karena hanya untuk desain sederhana, maka kita bisa menyimpan desain ini. Ya, oke. Untuk kali ini sampai di sini terlebih dahulu tutorial yang Budias berikan. Semoga bermanfaat dan nantinya kalian bisa berinovasi sendiri ya, berinovasi sendiri dengan apa yang kalian miliki. Nah, kalau sudah kita rasa desain kita sudah jadi, kita tinggal klik bagikan ya. Di sini kita bisa simpan atau kita unduh. Kalau kita mau unduh, kita klik unduh di sini. Kita bisa unduh sesuai dengan tipe yang kita inginkan seperti itu. Nah, di sini disarankan menggunakan PNG. Jadi nanti ada yang muncul adalah gambar. Kalau misalkan kita mau cetak ya, kita bisa menggunakan PDF. Kita klik PDF ya. Nanti kalau misalkan sudah dicetak, nanti kita akan tahu apakah gambar kita ini sudah pas atau masih membutuhkan revisi ya. Nah, setelah itu kita klik unduh. Nah, oke. Ini kita tinggal tunggu proses sinkronisasinya, penyimpanannya. Nah, setelah itu sudah berhasil di-download ya, ini downloadannya. Kita lihat tampilan di PDF-nya itu nanti seperti apa. Oke, tampilannya. Nah, ini ya. Kita klik, kita buka. Setelah itu agar kita tahu tampilan kita. Nah, ini tampilannya kalau sudah jadi PDF. Nanti bisa kita cetak dan kita gunting ya, untuk kita coba buat, kita rangkai seperti itu. Nanti kalau misalnya ada bagian yang tidak pas, kita bisa melakukan revisi ulang. Oke, baik anak-anak, sampai di sini terlebih dahulu tutorial yang Budias berikan. Semoga bermanfaat untuk anak-anak dan tetap semangat untuk selalu belajar ke depannya ya. Budias akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.